Baik, pembahasan kita tentang sumber hukum Islam ini merupakan sebuah materi atau pembahasan yang cukup mendasar, karena memang di dalam memahami perjalanan panjang hukum Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan pada materi tentang periodisasi hukum Islam itu, kita lalu bisa memahami bahwa ada perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, dan perkembangan-perkembangan itu mau tidak mau mengharuskan hukum Islam untuk meresponnya. Tetapi karena ada kenyataan bahwa teks-teks hukum Islam itu terbatas, sementara persoalan-persoalan di dalam masyarakat itu tidak terbatas, maka kita akan membicarakan tentang sumber-sumber hukum Islam, dan lebih khusus lagi adalah hierarki hukum Islam, serta bagaimana nanti kita akan fokuskan pada satu pembahasan khusus tentang ijtihad. Tentu kita semuanya mengetahui bahwa sumber ajaran Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran ada As-Sunnah, dan setelah Sunnah di situ ada Qiyas, ya. Kemudian ijtihad. Begitu menurut satu versi. Meskipun ada juga yang menyebutkan bahwa qiyas itu juga bagian dari ijtihad. Nah, kalau kita mengikuti perdebatan para ulama, maka perbincangan tentang sumber hukum Islam ini juga sangat menarik. Tentu Al-Quran dan Sunnah itu tidak terbantahkan sebagai dua sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Tetapi yang perlu diketahui adalah Quran sendiri juga merupakan sebuah kajian yang menarik dan kompleks, gitu ya. Sehingga dalam merumuskan bagaimana Al-Quran ini berfungsi sebagai sumber hukum Islam, para ulama juga melakukan kajian yang sangat mendalam. Nah, kita akan mulai dengan sedikit membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kalau kita memperhatikan sejarah dakwah Nabi Muhammad, itu jelas bahwa ada dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Dalam konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran, maka pembagian menjadi periode Makki dan Madani itu juga memberi konsekuensi terhadap bagaimana atau model hukum apa yang model hukum seperti apa yang dibahas di dalam masing-masing periode. Kita semuanya mengetahui bahwa periode Makkah itu adalah periode awal yang sebelum Islam datang itu. Di situ sudah ada keyakinan-keyakinan yang pada umumnya disebut dengan politeis. Artinya adalah sebuah keyakinan tentang banyak Tuhan. Nah, sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum yang dijadikan pegangan oleh masyarakat pada saat itu, tentu ada hukum-hukum yang bersifat hukum masyarakat atau hukum adat, ya, gitu. Nah, karena Islam datang di Mekah dalam periode awal itu berfungsi sebagai pengenalan terhadap ajaran baru, gitu ya. Istilahnya itu adalah menata keyakinan atau akidah. Maka ayat-ayat yang turun di Makkah itu lebih banyak berbicara tentang akidah. Nah, termasuk juga di dalam upaya untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat Makkah bahwa Islam ini betul-betul sebuah agama yang menuju kebenaran. Juga kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran pada periode Makkah itu berkaitan dengan alam semesta, misalnya, ya. Itu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengguncangkan hati, ya, mengguncangkan hati. Karena yang berkaitan dengan alam semesta itu, misalnya ajakan berefleksi, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat kepada ibil, unta itu bagaimana diciptakan? Maknanya itu sebuah
ajakan atau bahkan kalau boleh kita sebut itu tantangan untuk mempelajari rahasia gitu ya, rahasia di balik penciptaan unta gitu. Nah sebenarnya ini kan metode untuk mengguncangkan hati gitu ya, untuk mengguncangkan hati masyarakat. Nah yang tidak meyakini ajaran Islam, kemudian juga bagaimana di dalam surat-surat yang turun di Mekah itu dibahas berkaitan dengan hari akhir, misalnya kiamat dan seterusnya, itu karena sebenarnya bersifat bersifat mengguncang atau memberikan satu terapi mentalitas kepada masyarakat yang pada saat itu akan menerima ajaran Islam. Jadi intinya itu adalah pada periode Makki atau periode Makkah itu lebih banyak berbicara tentang persoalan akidah. Jadi hukum-hukum dasarnya itu hukum akidah. Tapi begitu sampai di Mekah, di Madinah, karena ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah umat Islam mulai istilahnya itu establish ya, atau mulai mapan. Secara jumlah juga mulai banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Madinah Nabi Muhammad mendirikan masyarakat yang lalu disebut dengan masyarakat Madinah, itu lalu disebut dengan ya seperti negara Madinah gitu. Nah, karena itu lalu di situ juga diperlukan hukum. Sementara yang ketiga, masyarakat di Madinah sudah kompleks. Artinya sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah bersama kaum muhajirin dari Makkah, di Madinah sudah ada masyarakat lain, ada suku-suku asli gitu ya, ada suku pendatang yang yaitu umumnya orang-orang Yahudi yang datang karena ada bencana sehingga mereka mengungsi dan menetap di Yathrib yang lalu bernama Madinah. Jadi ada kompleksitas penghuni kota atau kompleksitas penghuni negara. Karena itu lalu diperlukan hukum ya. Lalu diperlukan hukum, sehingga kalau diperhatikan di dalam kajian ulumul Quran selalu muncul bahwa ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek, ayat-ayat Madaniyah itu panjang-panjang. Itu kan untuk sederhananya menyangkut ciri fisik gitu. Tetapi ciri-ciri non fisiknya adalah bahwa ayat-ayat panjang yang turun di Madinah itu karena memang ayat-ayat itu berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Persoalan-persoalan hukum. Jadi persoalan-persoalan hukum yang ditangani oleh ayat-ayat Madaniyah itu sudah mulai teknis gitu. Sudah hukum-hukum yang bersifat teknis. Yang sering dijadikan contoh itu adalah berkaitan dengan hukum waris gitu. Kalau kita membaca surat An-Nisa, itu penjelasan tentang ayat waris sangat panjang dan detail. Nah, itu sebenarnya memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa hukum-hukum warisan itu hukum-hukum masyarakat ya, hukum-hukum masyarakat seperti ditujukan oleh hukum warisan itu mulai dibahas secara detail gitu. Secara detail. Nah, kemudian Al-Quran berhenti turun. Wahyu itu berhenti turun dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang tidak hanya wahyu, tetapi juga sunnah. Al-Quran turun dengan sebab-sebab tertentu yang kita semuanya mengetahui, itu dinamakan dengan asbabun nuzul ya. Itu disebut dengan asbabun nuzul. Maka ayat-ayat yang turun dengan asbabun nuzul itu pada umumnya merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian diajukan kepada Nabi Muhammad. Dalam merespon peristiwa-peristiwa tersebut, Nabi Muhammad biasanya menunggu datangnya wahyu gitu ya, menunggu datangnya wahyu. Sehingga ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul tadi itu
dengan sendirinya menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini lalu kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran kadang-kadang juga datang dengan formula-formula yang global atau disebut dengan ijmal. Maka itu memerlukan penjelasan. Karena itulah lalu Nabi Muhammad melalui sunnah memberikan penjelasan atas Al-Quran, ayat-ayat Quran yang bersifat global tadi itu. Misalnya yang sedang jadi kontroversi di tengah masyarakat, meskipun menurut saya kontroversi ini tidak seharusnya kita perhatikan terlalu serius, bukan karena apa-apa, tapi yang ngomong bukan ahli agama, bukan orang yang mengkaji syariah, ilmu-ilmu keagamaan. Ya, di media sosial tengah berlangsung kontroversi karena seorang yang selama ini memang sudah sering dianggap menimbulkan kontroversi, yaitu Ade Armando, menyebutkan bahwa Al-Quran tidak menyebut perintah sholat 5 waktu. Nah gitu ya. Ini lagi rame di masyarakat. Menurut saya ya ditanggapi ya, kalau itu yang ngomong itu ahli agama patut kita pertimbangkan ya. Tapi yang ngomong aja nggak ahli agama ya, berarti kan dasarnya kurang perlu, pasti dasarnya tidak kuat gitu. Nah, itu artinya menurut saya ya, pandangan seperti itu muncul karena dia melihat Al-Quran secara terpisah dari sunnah. Nah gitu ya, berarti dia melihat Al-Quran terpisah dari sunnah, padahal Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Maka dia mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Ya, karena perintah di dalam Quran itu adalah bersifat global, wa aqimus sholat. Tapi juga sebenarnya sudah ada indikasi, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi umat Islam telah memiliki waktu-waktu yang ditentukan. Nah, memang tidak 5 ya, tetapi tidak secara langsung menyebut 5, tapi kan ada penjelasan yang bisa disimpulkan, ada sholatul wusta dan seterusnya. Yang ini sekali lagi menjelaskan, berarti yang bisa kita tangkap sebenarnya adalah Al-Quran itu penjelasan global, sementara penjelasan lebih rinci ada di dalam sunnah. Karena itulah maka memahami Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman terhadap sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini karena itu lalu sunnah berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua. Nah, karena menjelaskan apa-apa yang tidak muncul atau tidak ada pada yang hal-hal yang secara global itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana dengan sunnah? Nah, pembahasan tentang sunnah ini sebenarnya lebih rumit daripada pembahasan tentang Al-Quran. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam masyarakat, mereka pengkaji sunnah itu lebih sedikit daripada pengkaji Quran atau tafsir. Nah gitu. Juga dalam sejarah kita mengetahui bahwa proses pembukuan Al-Quran itu terjadi lebih cepat atau terjadi lebih awal daripada pembukuan atau kodifikasi sunnah atau hadis gitu. Kenapa demikian? Ya karena kompleksitas kajian hadis itu luar biasa. Kalau Al-Quran itu kan dalam bahasa para ahli itu disebut turun dalam bahasa yang verbatim. Verbatim itu artinya apa adanya. Ya seperti itu, karena ada perdebatan di kalangan para ulama, apakah Quran yang turun kepada Nabi Muhammad dari Jibril itu kalimatnya memang begitu, ataukah itu maknanya saja, itu maknanya saja.
maknanya saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad membuat formulasi Nabi Muhammad membuat formulasi sendiri. Tapi para ulama pada umumnya bersepakat bahwa Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu bersifat verbatim. Verbatim itu artinya ya seperti itu. Kata-katanya seperti itu, susunannya ya seperti itu. Nah, ini ya aneka pembahasan tentang persoalan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi sekali lagi intinya adalah bahwa begitu begitu Nabi Muhammad wafat, maka dengan sendirinya dua sumber hukum Islam terhenti. Ya, Quran sudah tidak lagi turun, dan Nabi Muhammad juga sudah tidak memberikan contoh baik dalam bentuk perbuatan maupun memberikan keputusan dalam bentuk perkataan. Maka sekali lagi Nabi Muhammad wafat, maka sumber hukum Islam dalam bentuk Quran dan Sunnah itu berhenti. Padahal meskipun Nabi Muhammad wafat, itu kan tidak berarti bahwa tidak muncul persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat, ya. Masyarakat juga mengalami atau di dalam masyarakat juga timbul masalah-masalah yang baru. Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, maka ini membawa kita kepada dialog Nabi Muhammad dengan Mu'adz bin Jabal pada saat Mu'adz diutus oleh Nabi Muhammad menjadi gubernur di Yaman. Nah, di situ dialog antara Nabi Muhammad dengan Mu'adz terungkap tentang hierarki hukum Islam. Hierarki hukum Islam. Jadi Mu'adz ditanya oleh Rasulullah, kalau nanti kamu sudah sampai di Yaman, bagaimana kamu mengadili masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakatmu? Kemudian Mu'adz menyatakan, saya akan memecahkan masalah-masalah dengan merujuk kepada kitab Allah, berarti kepada Al-Quran. Mendengar jawaban itu, Nabi mengiyakan tapi bertanya lebih lanjut. Jadi kalau di dalam Quran dan Sunnah tidak, di dalam Al-Quran tidak ada gitu. Kemudian Mu'adz mengatakan, saya akan mengatasi atau akan memecahkan persoalan itu dengan merujuk kepada Sunnah Rasulnya gitu. Sampai di situ Rasulullah bertanya lagi, kalau di dalam Sunnah Rasulnya pun tidak ada, bagaimana kamu memecahkan? Lalu dalam satu riwayat itu redaksinya berbunyi, astahidu ro'yi, saya akan menggunakan akal saya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat itu. Nah, dari situ lalu Nabi Muhammad mengiyakan atau menyatakan persetujuannya, yang itu lalu dijadikan sebagai dasar oleh para ulama untuk menyatakan kebolehan beristihad. Nah, gitu. Jadi sampai sini lalu kita bisa mengetahui bahwa hierarki sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran sumber yang paling utama, tidak banyak bicara secara detail, tapi memuat formula-formula global atau dalam bahasa kajian agama disebut dengan ijmali. Kemudian global yang apa yang disebutkan oleh Al-Quran secara global itu lalu dijelaskan oleh Sunnah Nabi. Sunnah itu meliputi af'al, akwal, dan takrir. Nah, itu perbuatan, perkataan, dan keputusan Nabi Muhammad. Sehingga ya kalau kita bisa membayangkan, berarti pada periode itu segala persoalan yang muncul di dalam masyarakat segera diajukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan jawabannya, sehingga tidak ada ikhtilaf, tidak ada kontroversi gitu ya, tidak ada kontroversi. Tetapi begitu Nabi Muhammad wafat, sunnah tidak ada, ayat Quran berhenti, maka
muncul masalah-masalah baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, sehingga para sahabat kemudian memberlakukan satu metode yang disebut dengan istihad. Nah, istihad inilah yang coba kita bahas ya secara agak mendetail dalam kesempatan ini. Nah, jadi istihad itu adalah pada umumnya diterjemahkan sebagai penggunaan akal ya, penggunaan akal untuk memecahkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan masyarakat Muslim yang persoalan-persoalan itu tidak muncul sebelumnya. Nah, gitu. Yang karena tidak muncul sebelumnya maka tidak dibahas atau tidak dicakup di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Itu tidak berarti bahwa Quran tidak bersifat universal, tetapi ada apa ya istilahnya itu. Dan tadi itu prinsip-prinsip global itu lalu bisa dijadikan sebagai argumentasi tentang kesumulan Al-Quran ya. Kalau kita balik kepada karakteristik syariah yang dulu sudah pernah kita pelajari kan, di situ ada as-sumul, itu artinya mencakup segala sesuatu. Oke, tentang istihad lebih lanjut, bagaimana kita membicarakan atau membahas. Jadi al-istihad itu disebut, para ulama mengatakan wal istihadu ya i'malul alimi al-mu'ahili fikrahu wa bahdlu juhdihi lima arifati hukmi syariati fil waqa'i wal masaili min adillatiha asyariyah. Jadi itu kalau menurut sebuah definisi yang disampaikan, kalau kita kutip dari kitab Ahmad Mustafa Az-Zarqa, dia menyatakan sekali lagi wal istihadu huwa, dan istihad itu adalah ikmalul alimi wal muahili ikmalul alimi al muahili fikrahu gitu. Jadi apa ya, usaha itu ya, usaha seorang alim untuk mengerahkan untuk menggunakan pikirannya, wabah dulu juhdihi, dan mengerahkan segala usahanya. Makanya itu kan istilah atau apa ya, definisi mendasar yang sering muncul ketika berkaitan dengan istihad itu adalah badlul juhdi, mengerahkan segala macam kesungguhan gitu ya. Berarti sehingga biasanya para ulama kalau ini sering menghubungkan antara akar kata yang sama antara jihad dan istihad. Nah, itu sama-sama sama-sama terbentuk dari huruf jim, ha, dal. Nah, itu berarti di situ ada kesungguhan. Wabah dulu juhdihi, dan mengerahkan segala bentuk kesungguhannya, lima arifati hukmi syariati, untuk mengetahui hukum-hukum syariah fil waqa'i. Nah, pada persoalan al waqa'i itu peristiwa-peristiwa ya, peristiwa-peristiwa, wal masail, dan masalah-masalah, min adillatiha asyariyah, yang berasal dari dalil-dalil syariah gitu. Kemudian wal mujtahidu yuradu bihi al alimu bi ahkamis syariati alladhi wasala ila mustawa minar rusukh wa tabakhur wal ikhatah bin nusus asyariat bin nususit tasri'iyati fil kitabi wa sunnatin nabawiyati wa ulubiha wa ilmi usulil hadithi wa usulil fikhi ma'adakai wa fatonati wa taqwallah ya, wa taqwallahi ta'ala fi sulukihi as-saksi. Nah, itu jadi
Kalau begitu pelaku mustahid, pelaku ijtihad itu disebut dengan mustahid. Dan apa definisi mustahid itu? Kemudian di sini sekali lagi kita mengutip dari Ahmad Mustafa Az-Zarqa di dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Madarisuhu, wal mustahidu yuradu bihi al-alimu bi ahkamis syariati. Yang dimaksud dengan mustahid itu adalah orang ya, al-alim, jadi orang yang memiliki pengetahuan mendalam ya, tinggi, luas, bi ahkamis syariati, tentang hukum-hukum syariah, alladzi wasala ila mustawa, itu yang sampai kepada level ya, mustawanya adalah ar-rusuh, at-tabakhur wal ikhatah. Intinya sampai kepada level level warasikhuna fil ilmi. Itu di dalam Al-Qur'an kan ada istilah warasikhuna fil ilmi. Jadi ar-rusuh itu maknanya ya sampai level pemahaman yang mendalam gitu ya, pada level pemahaman yang mendalam terhadap syariah itu gitu ya. Apa saja yang diliputi binusus at-tasri'iyah, itu ya, teks-teks yang berkaitan dengan hukum, nusus at-tasri'iyah, fil kitab wa sunnatin nabawiyah. Jadi kitab di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, wa ulumihima wa ilmi usulil hadis wa usulil fiqhi. Kemudian pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan keduanya, berarti ulumul Quran, ulumul hadis, wa ilmi usulil hadis, dan ilmu yang berkaitan dengan usulul hadis. Karena itu tadi sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa ilmu usulul hadis pembahasan tentang hadis itu lebih kompleks daripada pembahasan tentang Al-Quran, karena itu banyak yang menulis, banyak yang mencatat dengan versi yang berbeda-beda, salah satunya ya. Kemudian wa usulil fiqhi, tentang prinsip-prinsip usul fiqh, yaitu kalau kita terjemahkan berarti usul fiqh itu adalah ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip atau metode penyusunan hukum Islam. Jadi sederhananya begini, fikih sudah kita pelajari ya, mal farqu bainas syariah wal fiqh sudah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya. Tapi sekarang ada istilah usulul fiqh. Nah, bagaimana kita membincang atau membedakan usulul fiqh dari fiqh? Kalau fikih itu adalah produk pemikiran, sementara usul fikih itu adalah metode yang digunakan untuk memproduksi sebuah pemikiran. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya fikih itu adalah roti gitu ya, maka usulul fikih itu adalah metode yang digunakan untuk mengolah aneka bahan itu menjadi roti. Nah, sehingga kalau bahan ini boleh dicampur dengan ini, tapi ada yang mengatakan tidak bisa, itu untuk sampai ke sini harus pakai ini dan seterusnya. Nah, jadi maka seorang mustahid itu harus memiliki pengetahuan setidaknya 4 itu ya. Ilmu syariah itu meliputi pengetahuan tentang Quran, pengetahuan tentang sunnah, bahkan 5 ya, pengetahuan tentang Qurannya, kemudian sunnah, lalu pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan sunnah, ilmu yang berkaitan dengan Quran dan sunnah, yaitu ulumul Quran wa ulumul hadis, atau yang juga diistilahkan dengan mustalahul hadis. Lalu ilmu hadis ya, ilmu usulul hadis ya, wa usulul fiqh, yaitu tadi pengetahuan tentang riwayat atau pengetahuan tentang aneka ragam yang berkaitan dengan ilmu hadis sebagaimana kita ketahui di dalam kajian mustalahul hadis. Nah, ya karena pembahasan tentang hadis ini kan melibatkan ada tabaqat, ada menguji kualitas sebuah mata rantai misalnya begitu, sebuah
perkataan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad atau kepada para sahabat itu tidak serta-merta bisa disebut valid atau sahih dalam bahasa kajian hadis, tapi harus melalui pengujian tertentu. Nah, menguji itu kan ada metodenya. Nah, ini disebut dengan usulul hadis wa usulul fiqh itu tadi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan metode perumusan hukum Islam. Nah, ini. Tapi juga ada suluk as-saksi, ya gitu. Jadi ada suluk as-saksi. Jadi berkaitan dengan suluk perilaku individu gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan memiliki kecerdasan pengetahuan, tapi juga harus diiringi dengan as-suluk as-saksi. Jadi perilaku individu itu juga menentukan atau menjadi salah satu syarat seorang mujtahid. Nah, itu ya secara umum begitu. Kemudian malam yablugh hadzal mustawa minal ilmi fayajibu alaihi fi sulukihi wa a'malihi wa tatbiqatihi al-amaliyati li ahkamis syariati ayat tabi'a ro'ya ahadil mustahidinal musallami lahu bimartabatil istihad. Lalu bagaimana kalau orang tidak bisa mencapai al-mustawa atau level mujtahid tadi itu? Maka wajib baginya untuk mengikuti pandangan salah satu mujtahid yang sudah mencapai level mujtahid tadi itu. Kemudian lalu kita bertanya gitu ya. Jadi intinya adalah kalau persoalan-persoalan itu tidak ditemukan di dalam dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka berlakulah yang disebut dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah secara umum sering diterjemahkan sebagai badlul juhdi, mengerahkan segala daya upaya untuk menemukan hukum-hukum Islam misalnya. Atau tadi yang diterjemahkan sekali lagi, definisi yang disampaikan oleh Ahmad Mustafa Azharko adalah ikmalul alimi wa badlu ikmalul alimi al muahili fikrahu wa badlu juhdihi li ma'rifati hukmis syariati fil waqa'i wal masaili min adillatiha asy-syar'iyyah. Itu. Nah, lalu kita bertanya, apakah semua persoalan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu boleh menjadi objek atau istilahnya itu maidanul istihad, bisa menjadi lapangan istihad? Nah, kita coba sekali lagi mengutip pandangan ya. Wal waqa'i anna lil ijtihadi majalaini wasi'aini jiddan. Itu. Jadi bagi istihad itu ada dua lapangan yang sangat luas, yaitu la hududun, itu lah sampai seperti tidak ada batas ya, itu. Kemudian apa saja itu? Yang pertama adalah al-majalul awwalu khalatu sukutin nususi wala ijma'i. Nah, jadi ada ijtihad yang berkaitan dengan suku dalam situasi ketika suku halatu sukutin nususi. Jadi teks itu tidak berbicara tentang hal itu. Wala ijma, dan tidak ada ijma tentangnya gitu. Nah, ini menjadi media atau majalun atau maidanul istihad. Wal majalus tsani fahmun nafsihi bimantuqihi wa mafhumihi wa umumihi wa khususihi wa hal huwa muqayyadun aw mutlaqun bi mukhtalafi ihtimalatihi. Jadi berkaitan dengan bunyi. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah nasnya tidak berbunyi, atau suku tindas itu berarti tidak ada nasnya, atau
nas tidak membicarakan hal-hal tertentu dari al-waqa'i wal masail tadi, itu tidak ada. Tapi yang kedua justru ada teks, tetapi teks itu bisa difahami secara berbeda-beda oleh satu orang ke orang yang lain. Maka di sini disebut dengan fahmun nasi nafsihi bimantukihi. Jadi ada yang disebut dengan pemahaman mantuk itu tersurat. Nah, jadi bagaimana kita memahami nas-nas atau teks Al-Quran atau sumber-sumber teks-teks keagamaan? Maka ada disebut dengan al-mantuk. Mantuk itu berarti pemahaman yang tersurat. Jadi dari teksnya saja sudah bisa dibaca, oh ini maksudnya ini. Tapi ada juga mafhum. Mafhum itu artinya indikatif. Artinya oh kalimatnya begini secara tekstual, tapi belum tentu itu maknanya. Nah, itu. Makanya lalu ada istilah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu berarti salah satu contohnya itu ada istilah mafhum mukhalafah. Itu artinya antara teks dan maknanya itu berbeda. Karena mafhum mukhalafah itu artinya pemahaman yang ditarik dari teks itu adalah pemahaman yang berbalikan dengan teks itu. Nah, gitu ya ini. Kemudian wa umumihi. Nah, itu. Apakah sebuah teks itu bersifat umum? Artinya umum ya berlaku untuk semuanya. Atau bersifat khusus, itu wa khususihi. Khususi. Kemudian wa hal huwa muqayyad au mutlaq. Jadi ada hukum atau ada istilah di dalam usul fikih itu yang disebut dengan muqayyad dan mutlak. Mutlak itu artinya ya maknanya sudah tidak berubah. Sementara muqayyad itu maknanya bisa kontekstual gitu. Bimukhtalafati ihtimalatihi. Jadi dengan aneka ragam perbedaan-perbedaan yang dikandungnya. Ya, jadi menurut Ahmad Mustafa Az-Zarqa itulah dua maidanul istihad. Maka sekali lagi ini berkaitan dengan pemahaman para ulama terhadap persoalan-persoalan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang berarti berhentinya Al-Quran dan Sunnah, tapi muncul masalah-masalah yang lebih kompleks gitu. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana istihad ini memainkan peran. Maka di sini dikatakan biwafati Rasulillahi ittaqala ulama sahabati radhiyallahu anhum min turi ila turin akhar. Min turin ila turin akhar. Jadi mereka mengalami perkembangan wilayah-wilayah Islam itu semakin luas karena sahabat-sahabat Nabi melakukan pengembaraan gitu ya. Ekspansi dunia Islam juga terjadi di beberapa tempat sehingga persoalan-persoalan semakin kompleks gitu. Kemudian juga aneka persoalan baru yang muncul. Maka ini lalu melahirkan madarisul fiqhiyah. Maka kata Ahmad Mustafa Az-Zarqa itu kan al-fiqhul islami wa madarisul. Madhab-madhab di dalam Islam itu berbeda-beda atau terlahir perbedaan yang ada di kalangan mereka itu karena pemahaman yang berbeda-beda tentang teks itu. Maka kalau kita balik lagi tadi itu kan itu berkaitan dengan pemahaman terhadap teks, fahmun nasi nafsihi bimantukihi wa mafhumihi wa umumihi wa khususihi wa hal huwa muqayyadun aw mutlaqun bi mukhtalifi ihtimalatihi. Jadi satu imam memahami begini, imam yang lain memahami begitu, sehingga muncullah aneka ragam madhab di dalam fikih Islam itu terjadi pada masa-masa setelah Nabi Muhammad. Karena itu kalau kita kembali kepada periodisasi
hukum Islam atau fikih sebagaimana sudah kita bahas, di situ menjadi terang gitu ya. Sehingga penyebutan para sarjana terhadap periode-periode itu kan berbeda-beda. Ada yang menyebut dengan tasri, ada nabawi, tasri nabawi, ada daurut tasri atau daurut taksis itu. Kemudian tapi setelah Nabi itu lalu kita melihat di situ ada kibarus sahabah, sigharus sahabah, kemudian ada zuhuru madzahibil fiqhiyah. Jadi pada pertemuan itu yang lalu saya membedakan antara zuhuru dengan qiyamu. Itu. Kalau zuhuru itu muncul, jadi artinya ada pemikir-pemikir yang muncul dan memiliki perbedaan orientasi dan perbedaan cara pandang terhadap realitas, termasuk cara pandang terhadap Quran dan Sunnah. Tapi pada periode-periode berikutnya terjadi yang disebut dengan qiyamu madzahibil fiqhiyah. Nah, menurut saya al-qiyam di sini maknanya adalah pelembagaan. Pelembagaan itu artinya karya-karya mereka sudah lahir, kemudian ajaran-ajaran mereka sudah ada, lalu oleh para murid atau para pengikut imam madhab itu dilembagakan menjadi sebuah school of thought, lembaga atau madhab pemikiran. Nah, perbedaan-perbedaan itu dengan sangat mudah bisa kita baca. Perbedaan itu bersumber dari cara pandang yang berbeda dalam memahami teks, atau dengan kata lain ya metode ijtihadnya yang berbeda. Nah, dalam hal ini saya menyarankan teman-teman untuk bisa membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Ahmad Baltaji. Judulnya adalah Manahijut Tasri' al-Islami fil Qarni Tsani al-Hijri. Jadi itu sebuah kitab tebal yang berbicara tentang perbandingan metode hukum Islam yang muncul pada abad kedua Hijriah yang terjadi di kalangan para ulama. Ada 9 madhab yang dipelajari di situ. Nah, ini juga sangat menarik sebagai bagian dari cara kita memahami perkembangan sumber-sumber hukum Islam dari zaman ke zaman. Nah, secara rinci tentu teman-teman akan mempelajari aneka ragam hal yang berkaitan dengan teks Al-Quran itu di dalam ushul fiqh, sumber-sumber hukum Islam ini dalam ushul fiqh. Karena mata kuliah kita ini bersifat pengantar, maka sifatnya kita hanya membentangkan peta apa saja yang ada di dalam ilmu syariah itu, atau apa saja yang ada di dalam disiplin ilmu yang bernama hukum Islam. Nah, saya kira itu pelajaran atau materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam yang dalam hal ini yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Dan sekali lagi karena ini masih bersifat pengantar, tentu pembahasan yang lebih detail akan dijalankan, akan Anda dapatkan pada mata kuliah yang lebih khusus. Periodisasi tadi itu akan kita pelajari lebih khusus di dalam tarikh tasyri', tentang mutlak muqayyad, mafhum, mantuk mafhum itu akan dipelajari lebih khusus di dalam ushul fiqh. Kemudian berkaitan dengan bagaimana memahami sunnah Nabi itu ada di dalam ulumul hadis atau mustalahul hadis. Kemudian bagaimana pemahaman kita secara umum terhadap Al-Quran ada di dalam ulumul Quran. Nah, karena itulah maka mempelajari hukum Islam ini tidak bisa terpisah dari disiplin-disiplin hukum Islam, disiplin-disiplin ilmu keislaman yang lain. Pemahaman tentang hadis, pemahaman terhadap sunnah, bahkan terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan semuanya menjadi mutlak diperlukan. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, saya persilakan.